misalkan dia hidup di bulan Ramadan selama 4 hari kemudian dia meninggal, maka kewajiban keluarganya itu sebelum membagi warisan dan sebagainya mengambil hartanya untuk membayar fidyah dari berapa hari yang dia tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai fidyah. Ya, ada beberapa jamaah dari Tauhid Cinta yang sudah menanyakan tentang fidyah. Apa sih sebenarnya makna dari fidyah itu? Bolehkah misalkan fidyah ini adalah membayar denda atau ketika kita tidak bisa melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu kewajiban dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah puasa. Nah, bolehkah misalkan kita membayar fidyah? Anak-anak muda seperti saya misalkan tidak mau puasa, cukup dengan membayar fidyah. Dan apakah siapa saja sih yang boleh membayar fidyah dan tidak dikenakan kewajiban puasa, dan fidyah ini untuk siapa aja sebenarnya? Kita akan berbincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari channel Tauhid Cinta dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya semangat sekali Ustadz ya? Iya, udah mulai ini nih, harus semangat. Oke. Nah, fidyah ini apa sih sebenarnya Ustadz? Ya, siapa aja yang dikenakan kewajiban atau fidyah ini? Jadi fidyah ini maknanya tebusan ya Mas Rifki. Jadi satu tebusan gara-gara kita meninggalkan satu kewajiban ya. Terutama yang terkenal fidyah itu dalam konteks puasa Ramadan gitu. Walaupun sebenarnya fidyah itu cakupannya tidak hanya puasa gitu ya. Ketika kita meninggalkan salah satu rukun atau kewajiban haji itu juga ada kafarat, ada fidyahnya gitu. Kapan seseorang kemudian harus mengganti atau melakukan membayar fidyah gitu. Ada 5 kategori orang Mas Rifki yang kemudian boleh meninggalkan ibadah puasa tetapi kemudian harus diganti dengan membayar fidyah. Pertama, orang tua yang memang sudah sepuh yang tidak memungkinkan lagi untuk puasa. Jadi mereka itu kemudian tidak harus mengganti, tidak harus mengqadha puasanya, cukup membayar fidyah di setiap hari yang dia tinggalkan. Kemudian satu mud itu kira-kira 675 gram ya, atau ons gitu. Jadi beras ya, banyak orang kemudian mengatakan 3,4 kilogram beras gitu, atau makanan pokok lah, sesuai dengan yang daerah di mana seseorang itu makanan pokoknya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit ya. Orang yang sakit itu bisa kondisinya dua Mas Rifki. Ada orang yang sakit betul-betul yang vonis dokter kemudian dia tidak memungkinkan lagi untuk kemudian dia kira-kira untuk mengqadha puasanya gitu. Jadi udah nggak mungkin lagi, orang ini sakitnya parah ya, tidak mungkin infus, ya, dan semuanya dan tidak mungkin gitu, kira-kira secara medis kemungkinan tidak mungkin sembuh, maka dia tidak harus membayar puasanya dengan mengganti puasa di hari yang lain yang dia tinggalkan, tapi cukup dengan membayar fidyah dengan ukuran yang sama tadi. Tetapi kalau seseorang sakitnya itu kemudian memungkinkan dia sembuh, maka dia tidak harus membayar fidyah. Dia cukup nanti faidatu min ayyamin ukhar. Dia cukup mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain di luar Ramadan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Kondisinya ini dua Mas Rifki. Kalau ibu itu hamil kemudian dia khawatir kalau puasa, khawatir akan dirinya, keselamatan dirinya dan janinnya, dua-duanya dia khawatirkan. Misalkan menurut medis ibu ini kondisinya tidak memungkinkan puasa, kalau puasa juga janinnya kemudian kandungannya lemah dan sebagainya. Kalau dua-duanya yang dikhawatirkan, itu dia tidak harus membayar
dia tidak harus membayar fidyah. Dia cukup mengganti puasanya aja nanti di luar Ramadan. Tetapi kalau seorang ibu mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan itu keselamatan janinnya saja, tetapi dirinya tidak, dia harus mengganti puasanya di hari yang lain dan harus membayar fidyah. Jadi lebih berat kalau mengkhawatirkan cuman janinnya. Tapi kalau yang dikhawatirkan dua, hanya sekedar qada puasa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang-orang yang suka lupa. Suka lupa dia punya hutang puasa sampai kemudian Ramadan sudah datang lagi. Nah, itu dia kemudian harus mengqadha sekaligus sebagai takdzir, ya, sebagai peringatan dan hukuman. Kata para ulama mayoritas mengatakan kalau misalkan dia puasa 1441 itu Hijriah punya utang 3 misalkan, tiba-tiba 1442 sudah datang, dia juga belum membayarnya, maka 3 hari itu dia harus ganti, tetap harus mengganti, tetapi juga masih harus membayar fidyah. Dan para ulama kemudian mengatakan kalau kemudian tiba-tiba dia baru ingat sampai 1442 sudah 2 tahun, itu dikalikan katanya. Agar apa? Tidak meremehkan hutang puasa atau qada itu, karena itu hutang sama Allah. Ya, itu dikalikan berapa? Ya tergantung. Kalau dia sudah bertahun-tahun gitu, ada yang mengatakan bahwa itu harus dikalikan. Ada pendapat yang mengatakan enggak lah, cukup bahwa dia utang 3, ya dikalikan 3 aja, 3 mud berarti 3 hari. Yang terakhir, orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal itu misalkan kita punya orang tua, kemudian karena alasan, tidak karena udzur dia tidak berpuasa, gitu ya. Tidak udzur dia tidak berpuasa, misalkan dia hidup di bulan Ramadan selama 4 hari kemudian dia meninggal, maka kewajiban keluarganya itu sebelum membagi warisan dan sebagainya mengambil hartanya untuk membayar fidyah dari berapa hari yang dia tinggalkan. Jadi 5 kondisi ini yang diterangkan oleh para ulama, siapa saja yang wajib membayar tebusan atau fidyah di dalam Islam. Jadi orang seperti saya misalkan, kayak Mas Rifki tadi, anak-anak muda sengaja nggak puasa, bayar fidyah aja. Itu tidak berlaku hukum fidyah. Yang ada dia nggak puasanya kemudian tanpa udzur, berarti dia berdosa, gitu ya. Dan sudah berdosa kemudian dia harus qadha. Qadha puasa itu, tidak berpuasa kan jelas surat Al-Baqarah 184 ya, ayat ma'dudat, bahwa puasa itu di hari-hari tertentu, cuman hari Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa bepergian atau sakit maka boleh tidak berpuasa tapi menggantinya di hari yang lain. Kemudian ketentuan tentang fidyah itu di kelanjutannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa, bukan mampu kemudian enggak berpuasa, tapi karena udzur yang 5 tadi dia tidak berpuasa, maka wa fidyatun ta'am miskin, maka membayar fidyah tebusan berupa makanan diberikan kepada orang miskin. Nah, ini ketentuannya, siapa yang berhak menerima fidyah itu ternyata menurut Al-Quran cuma orang miskin, bukan 8 asnaf tadi. Tidak bisa untuk bayar hutang orang, tidak bisa untuk diberikan mu'alaf. Mu'alaf boleh tapi mu'alaf yang miskin. Tidak bisa untuk fisabilillah, tidak bisa untuk amil dan sebagainya, tapi fidyatun ta'amu miskin. Jadi membayar tebusannya kepada berupa makanan, ta'am, kepada orang-orang miskin. Bagaimana orang fakir? Fakir itu kias aulawi gitu. Fakir itu di bawah miskin. Jadi bolehkan kepada orang miskin atau di bawahnya atau fakir. Nah, tadi kan disebutkan mud itu ya 3 mud ya. Ya 1 mud. 1 mud, sorry. Apa namanya? Itu mirip dengan 3,5 liter atau enggak, jadi gitu. 1 mud itu kira-kira 635 gram. Jadi nggak sampai 1 kilo. Nggak sampai 1 kilo per hari kan. Tapi kalau zakat fitrah kan cuma 1 bulan. Nah, ini ngitungnya jadi kira-kira kalau mau gampangnya itu ya 3,4 kilo itu dikalikan aja. Dikalikan berapa hari orang tua kita atau yang sakit atau yang kemudian ibu yang menyusui itu karena khawatir anaknya, atau yang hamil karena anaknya itu kemudian membayar
membayar fidyah. Kapan membayarnya, Mas Rifki? Itu dimulai dari malam hari hari yang. Jadi misalkan gini, tidak boleh membayar fidyah itu di awal, sebelum pekerjaan atau perbuatan yang ditinggalkan belum dikerjakan. Kayak udah niat banget gitu. Ya artinya misalkan kan ada orang yang kadang-kadang misalkan orang tuanya itu setiap tahun udah bayar fidyah, nggak mungkin. Saya Pak Ustadz, saya bayar aja sebulan di awal, nggak boleh. Jadi membayarnya itu adalah setelahnya atau kemudian masuk harinya dimulai dari maghrib. Misalkan hari pertama itu boleh bayar fidyah, misalkan maghrib itu tarawih pertama itu sudah boleh membayar fidyah, tetapi sebelum harinya itu tidak boleh. Ini kan fidyah bisa aja kita keluarkan sendiri dan kita mencari sendiri orang-orang yang miskin atau fakir tadi itu ya. Tapi ada nggak sih lembaga-lembaga yang mengelola fidyah ini ya, sehingga tinggal bayar ke lembaga itu? Ada fidyah online sekarang. Ya, tinggal kemudian bahkan ada kalkulator fidyah, ada fidyah online. Sekarang gampang lah, kemudian ketika kita cari googling gitu, ada fidyah online atau kalkulator fidyah, bahkan dihitungkan itu berapa ininya dan kemudian dijemput atau bahkan kemudian dinilaikan dengan uang ya. Jadi tidak harus membawa beras gitu ke tempat, atau bahkan ada yang menjemput, disediakan, kita menyediakan berasnya. Dan itu transparan ya, dikasih lihat ini hasil fotonya atau apa? Iya, saya kira sekarang sudah mulai pengelolaan ZIS ya, zakat, infak, sedekah termasuk fidyah itu sudah bagus di mana-mana, sehingga potensi zakat, infak, sedekah, fidyah, wakaf itu sebenarnya kan luar biasa ya, ketika dikelola dengan cara yang transparan, kemudian produktif, tidak konsumtif dan sebagainya. Tapi untuk fidyah kan memang hanya memberikan makan, sehingga kemudian fidyah itu untuk sesuatu yang empati karena dia tidak puasa, kemudian memberikan makan kepada satu orang miskin. Tetapi untuk yang lain-lain, infak, sedekah, zakat itu kan agak longgar ya peruntukannya, sehingga kemudian kalau dikelola dengan lebih bagus manajemennya, saya kira pemberdayaan umat bisa lewat itu sih. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya, bagi mereka yang tidak dalam keadaan prima atau memang ada beberapa kategori tadi yang tidak bisa berpuasa dan harus membayar fidyah, ya tinggal dikeluarkan sebagaimana mestinya yang dianjurkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.